Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. NIM saya T1K081062. Saya dari program studi budidaya perairan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 review jurnal. Yang pertama, judulnya adalah pengaruh penambahan kalsium dan salinitas aklimasi terhadap peningkatan sentrasan foslarva udang fanami, Lithophanius fanami. Latar belakang, udang fanami atau Lithophanius fanami merupakan salah satu produk perikanan penting saat ini. Sejak agroindustri udang windu di Indonesia mengalami penurunan, pengembangan udang fanami merupakan salah satu alternatif budidaya yang cocok dilakukan. Beberapa keunggulan udang fanami yaitu pertumbuhannya cepat, hidup pada kolom perairan sehingga dapat ditebar dengan densitas tinggi. Yang ketiga, lebih resisten terhadap kondisi lingkungan dan penyakit. Yang keempat, paling digemari di pasar internasional. Perlakuannya di sini di dalam jurnal ini menggunakan 5 perlakuan. Yang pertama berdasarkan penambahan kalsium, yang kedua berdasarkan penambahan 50 ppm, perlakuan yang ketiga penambahan 100 ppm, dan perlakuan yang keempat penambahan 150 ppm, dan yang perlakuan yang kelima yaitu kontrol salinitas 25 ppt. Adapun parameter yang diamati, yang pertama tingkat kerja osmotik dan yang kedua tingkat sintesan foslarva. Hasil dan pembahasan. Nilai sintesan foslarva pada hari keempat yang dicapai dalam percobaan pendahuluan tersalin pada gambar 1. Kisaran nilai sintesan sangat lebar yaitu 1,33% sehingga 100% untuk seluruh perlakuan. Pada salinitas 2 ppt, 4 ppt, dan 6 ppt menunjukkan nilai sintesan tertinggi 100%. Kemudian sintesan cenderung menurun pada salinitas 0 ppt. Namun pada kondisi salinitas 0 ppt dengan penambahan kalsium SO ppm atau perlakuan B terlihat persentase sintesan relatif rendah. Pada perlakuan A sebesar 1,3, kurang lebihnya 0,10%. Berdasarkan hasil observasi, nilai sintesan dalam penelitian pendahuluan menunjukkan foslarva fanami mampu diaklimasi hingga salinitas 2 ppt. Yang kedua, tingkat kerja osmotik. Tingkat kerja osmotik pada seluruh perlakuan berkisar antara 96,7 atau lebih kurang 1,1 S8 S9,7 kurang lebih 2, S2 M0 SMLL. Tingkat konsumsi oksigen rata-rata berkisar antara 2,17 pada kontrol 2 ppt sampai 2,79 mg. Pada perlakuan A, berdasarkan analisis statistika, penambahan kalsium perlakuan A sampai D tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat kerja osmotik pada tingkat konsumsi oksigen. Jurnal yang kedua yaitu kajian pemberian mineral kalsium Ca pada pakan terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup udang fanami Lithophanius fanami yang dipelihara pada salinitas rendah. Latar belakang udang fanami atau Lithophanius fanami merupakan udang yang dibudidayakan secara global. Lebih dari 90% produksi udang di Amerika Latin adalah udang fanami. Negara produsen udang di Asia juga beralih membudidayakan udang fanami. Budidaya fanami intensif di Asia menggantikan Phanius monodon dilakukan sejak tahun 2002 dan pada tahun 2004 mayoritas sudah membudidayakan udang fanami. Udang fanami memiliki beberapa keunggulan yaitu mudah dibudidayakan, produksi yang stabil, toleran terhadap serangan infeksi viral seperti WSSV (White Spot Syndrome Virus), TSP (Taura Syndrome Virus), dan IHHNV (Infection Bodermal dan Hepatomeristic Necrosis Virus). Selain itu, udang fanami memiliki sifat euryhalen atau mampu hidup pada kisaran salinitas yang lebar. Adapun perlakuan dalam jurnal ini, yang pertama perlakuan A tanpa pemberian mineral kalsium atau sebesar 0%,
Perlakuan B yaitu pemberian mineral kalsium 2%, perlakuan C pemberian mineral kalsium 4%. Adapun parameter yang diamati, yang pertama pertumbuhan berat mutlak, yang kedua laju pertumbuhan harian, yang ketiga kelangsungan hidup, yang keempat FCR atau Feed Conversion Ratio, yang kelima kualitas air. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pemberian mineral kalsium Ca yang berbeda pada pakan memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan udang faname yang dipelihara pada salinitas rendah. Pemberian mineral sebanyak 4% pada pakan menunjukkan hasil pertumbuhan yang paling baik. 2. Pemberian mineral kalsium Ca yang berbeda pada pakan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kelangsungan hidup dan udang faname yang dipelihara pada salinitas rendah. Jurnal yang ketiga yaitu kinerja pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup udang faname Lithopanus faname pada salinitas 30 ppt, 10 ppt, 5 ppt, dan 0 ppt. Latar belakang, udang faname Lithopanus faname merupakan salah satu komoditas perikanan yang sedang dikembangkan dalam usaha budidaya dan tambak karena produktivitasnya tinggi dari tahun 2004 sampai 2008. Dan meningkatnya permintaan pasar akan komoditas ini di luar negeri. Berdasarkan data statistik ekspor perikanan, nilai ekspor udang faname ke mancanegara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 sebesar 773.523.632. Tahun 2005 sebesar 806.519.180. Dan tahun rata-rata per tahun itu sebesar 1,47% atau 12.181.213 US dollar. Hal ini berarti peluang untuk mengembangkan udang faname semakin tinggi. Adapun perlakuan dalam jurnal ini, perlakuan pertama yaitu sebesar 30 ppt, ya perlakuan kedua perlakuan salinitasnya sebesar 10 ppt, perlakuan yang ketiga perlakuan salinitasnya sebesar 5 ppt, dan perlakuan yang keempat sebesar 0 ppt. Adapun parameter yang diamati yaitu yang pertama kualitas air, yang kedua frekuensi molting udang, yang ketiga laju pertumbuhan spesifik, yang keempat pertumbuhan mutlak, yang kelima konversi pakan, yang keenam efisiensi pemberian pakan, dan yang ke-7 kelengkapan organ udang, dan yang ke-8 tingkat kelangsungan hidup. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, oksigen terlarut (DO). Nilai oksigen terlarut atau selama perlakuan dapat dilihat pada grafik di bawah. Grafik di bawah menunjukkan konsentrasi oksigen terlarut pada hari ke-0 sampai hari ke-40, menunjukkan bahwa yaitu perlakuan K sebesar 30 pt, perlakuan P1 10 pt, P2 5 ppt, P3 0 pt, yaitu sebesar 5,90 mg per L, 6,19 mg per L, 6,38 mg per L, dan 6,41 mg per L. Sedangkan pada hari ke-40 atau akhir pemeliharaan itu konsentrasi oksigen terlarut pada setiap perlakuan menurun, yaitu 3,30 mg per L. Yang kedua, amoniak atau NH3. Konsentrasi amoniak disajikan dalam gambar. Nilai amoniak diukur sebanyak 3 kali pada hari ke-0 sampai ke hari ke-20 dan 40. Nilai pH dan suhu media pemeliharaan memberikan pengaruh terhadap konsentrasi amoniak. Amoniak dalam bentuk tidak terionisasi bersifat racun bagi kehidupan ikan. Sekian itu saja penjelasan 3 jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.